Guru yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, sebelum itu saya selaku moderator Intan Rizky Widya Astuti akan memandu presentasi kami, dan saya sebagai moderator di sini akan membuka dengan latar belakang diskusi kami. Baik, di sini negara Indonesia yaitu salah satu negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang dimana Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai asas bangsa Indonesia itu sendiri, karena dari sila-sila atau setiap nilai-nilai yang ada pada Pancasila merupakan nilai yang merupakan cerminan dari kepribadian Indonesia itu sendiri, mulai dari leluhur, mulai dari budaya dan suku, adat dan sebagainya. Sehingga di sini Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang karena memang berkaitan erat dan memang cocok dengan leluhur yang ada di bangsa Indonesia ini, baik dalam budaya, agama, dan suku itu sendiri. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang mewakili berbagai latar belakang, dengan tujuan menghasilkan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada saat pra-kemerdekaan, gagasan Pancasila berakar dari pemikiran para pendiri bangsa sejak zaman pergerakan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI. Kemudian pada saat pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami peneguhan dan pendalaman maknanya seiring perkembangan zaman. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis, ideologi, dan konstitusional bagi negara Indonesia. Ia menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah sebagai filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila mampu mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat, ide, serta tujuan negara. Pancasila sebagai filsafat memiliki karakteristik sistem filsafat. Terdiri dari beberapa filsafat lainnya, diantaranya yaitu Pancasila sebagai suatu substansi, atau artinya yaitu unsur permanen, asli, primer. Pancasila sebagai suatu yang mandiri, unsur-unsurnya bersumber dari dirinya sendiri, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai suatu realita, yang artinya Pancasila ada di dalam diri manusia Indonesia dan masyarakat kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai ideologi. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, keyakinan-keyakinan, ide-ide, kepercayaan yang menyeluruh dalam sistematis yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam sebagai bidang kehidupan, baik pada bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang politik, serta bidang keagamaan. Dalam fungsi sebagai ideologi, bangsa terdapat dua bentuk, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup yaitu ide atau pemikiran berasal dari luar dari masyarakat, sehingga keberadaannya dipaksakan dan masyarakat tidak merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka yaitu Pancasila adalah kristalisasi dari ide-ide, keyakinan-keyakinan, cita-cita masyarakat Indonesia sendiri, sehingga masyarakat telah memilikinya. Ide-ide atau cita-cita atau nilai-nilai dari Pancasila bersifat tetap keberadaannya, namun juga bersifat dinamis dalam perwujudannya. Yang terakhir yaitu sebagai landasan konstitusional, yaitu memiliki arti bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam Undang-Undang Pasal nomor 2 tahun nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjiwai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia yaitu sebagai dasar negara. Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia yang memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi panduan bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengesahan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diperkuat dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum, di mana peraturan perundang-undangan dan peraturan di Indonesia itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu identitas nasional. Pancasila menjadi identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang mempersatukan keragaman, karena di Indonesia itu bukan hanya satu suku saja, tapi memiliki berbagai macam suku, budaya, dan keragaman yang sangat banyak di Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Oh, jadi ini loh, Indonesia merupakan negara Pancasila. Baik, selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh warga negara. Menurut Wahyu, nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal, dan abadi. Dan nilai-nilai yang merupakan dari leluhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Nilai-nilai Pancasila sebelum negara terbentuk dasarnya terdapat fragmentaris kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia baik pada abad ke-2 atau pada sebelumnya.
masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkulturasi dengan beberapa budaya lain. Nilai-nilai dari Pancasila ini perlu diimplementasikan dalam berbagai bidang demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah kehidupan bernegara, yang dimana Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang kedua adalah kehidupan bermasyarakat, di mana Pancasila menjadi landasan dalam berinteraksi dan menjalin kerukunan di masyarakat. Yang ketiga adalah kehidupan pribadi, yang dimana Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi Pancasila dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Baik, di sini aku akan menjelaskan terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihayati dan diimplementasikan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menghargai harkat dan martabat sesama manusia serta menjunjung tinggi hak asasi, memperlakukan orang lain dengan adil, menghormati hak asasi manusia serta mengutamakan toleransi dan sikap menghargai perbedaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memupuk rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat gotong royong. Persatuan Indonesia merupakan suatu kesatuan bangsa yang mendiami wilayah tertentu serta wajib membela dan menjunjung patriotisme terhadap suku dan kebudayaan bangsa. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, menghargai demokrasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan harmonis sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, di sini ada pun kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sehingga di sini setiap kehidupan yang berlangsung di Indonesia, baik itu masyarakatnya, harus berlandaskan dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memang cocok dan memang berkaitan erat dengan masyarakat, baik itu dalam segi budaya, suku, agama, dan juga ras. Nah, di sini nilai-nilai yang ada terkandung pada Pancasila merupakan aturan atau landasan ketika suatu negara atau kita sebagai negara Indonesia untuk membuat undang-undang, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dimana nilai-nilai yang terkandung itu harus diimplementasikan oleh masyarakatnya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.